Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang jumlah penduduk. Selamat mengikuti. Sebelum kita masuk ke materi pokok, Bu Evi akan mengantarkan dulu bahwa beberapa pertemuan yang akan datang ini kita akan mempelajari tentang penduduk. Ilmu yang mempelajari tentang kependudukan disebut sebagai demografi atau ilmu kependudukan. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat baik secara keseluruhan atau kelompok tertentu, misal tentang pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demograf. Data kependudukan dapat kita peroleh dari Badan Pusat Statistik. Tugas Badan Pusat Statistik antara lain melakukan sensus di bidang kependudukan. Sensus penduduk merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Lalu apa saja yang dapat kita peroleh dari hasil sensus? Ya, melalui sensus penduduk kita dapat mengetahui jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, serta dinamika kependudukan yang lainnya. Pada materi kali ini kita akan membahas masih dalam bab 1 bagian D, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Tepatnya adalah yang nomor 1 tentang jumlah penduduk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Anak-anak, mari kita perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, baru Indonesia. Anak-anak tahu tidak, jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Pisau bermata dua selain bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, juga dapat melukai kita. Begitu juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Selain dapat dimanfaatkan oleh pemerintah di dalam membangun negara, juga dapat menyusahkan pemerintah karena beban menjadi lebih besar. Jadi, penduduk yang besar di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia, terutama jika jumlah penduduk yang besar itu didominasi oleh usia produktif. Namun demikian, di sisi lain, penduduk yang besar bisa menjadi kerugian apabila penduduk tersebut memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, terutama apabila penduduk tersebut tidak produktif. Menurut World Population Datasheet tahun 2015, jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk.
Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. 1. Kelahiran atau natalitas yang disingkat dengan L. 2. Kematian atau mortalitas atau kita singkat M. 3. Perpindahan atau migrasi, baik imigrasi atau I dan emigrasi atau E. Materi tentang jumlah penduduk kita cukupkan sampai di sini anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dengan kuis. Yang pertama, buatlah daftar jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk sejak tahun 1930 hingga sensus tahun 2010. Kalian boleh mencari jawaban dari internet. Kedua, berapakah perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2020? Ketiga, buatlah daftar jumlah penduduk di tiap provinsi di Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. 4. Provinsi manakah di Indonesia yang jumlah penduduknya terbanyak berdasar sensus penduduk tahun 2010? 5. Provinsi manakah di Indonesia yang jumlah penduduknya paling sedikit berdasar sensus penduduk tahun 2010? 6. Buatlah daftar jumlah penduduk di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. 7. Kabupaten atau kota manakah di Provinsi DIY yang jumlah penduduknya paling banyak berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. 8. Kabupaten atau kota manakah di Provinsi DIY yang jumlah penduduknya paling sedikit berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Ingat anak-anak, kalian boleh mencari jawaban dari internet ataupun dari buku. Silahkan, selain membaca buku paket yang ada yang kalian terima, kalian juga boleh menambah dari buku yang lain. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuis ini. Demikian materi hari ini, kita akhiri anak-anak. Kalian silahkan belajar lagi secara mandiri di rumah, dari berbagai sumber, bisa dari internet, dari buku-buku, atau sumber yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.